Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur Allah itu baik, sungguh baik, sangat baik dalam setiap musim kehidupan saya dan saudara. Untuk itu sepatutnya kita setiap hari untuk selalu bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, punya waktu lebih kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang pada hadirat Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan, jamah setiap kami yang datang saat ini dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati kami, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Roh Kudus, jamah kami Tuhan, agar kami mampu, agar kami layak menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk Roh-Mu tinggal dalam hidup kami. Ketika kami mengundang Engkau datang dalam hidup kami, di situ kami boleh berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan kami Bapa, tapi kami mau terus melakukan yang baik, yang memuliakan Bapa di sorga saja. Untuk itu Tuhan, jamah kami Tuhan. Setiap apapun firman yang kami dengar, boleh kami bawa dalam hidup kami, menjadi kekuatan, menjadi Tuhan kami sebagai pribadi lebih baik di dalam Engkau saja. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Hamba ini tidak
tidak punya apa-apa, bahkan hamba jauh dari sempurna. Untuk itu Tuhan yang menyempurnakan, bukan hamba yang berkata, tetapi Tuhan sendirilah yang mengurapi hamba, supaya apa yang hamba sampaikan itu boleh membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, membawa kami untuk terus mendekat kepada Tuhan, dan biarlah ada maksud dan rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kasih Tuhan begitu sempurna buat saya dan saudara. Kita percaya bahwa setiap hari Tuhan itu buat baik. Seberapa banyak kita merasakan kebaikan Tuhan? Pastinya semua yang hadir, yang menonton YouTube channel ini merasakan kebaikan Tuhan. Untuk itu saudara, ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, kita mau menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu saudara yang menonton YouTube channel ini, jangan lupa like, subscribe, bagikan kepada sesama, kepada teman, kerabat, keluarga, supaya kita saling mendukung di dalam kasih Tuhan, dan YouTube channel ini dapat memberkati banyak orang. Dan hari ini saya mau menyampaikan sharing firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Judul tema dari firman Tuhan adalah kita mau bertumbuh sepanjang hidup, ya. Kita mau baca bersama-sama di 2 Tawarik 24 ayat 2, 13 sampai 16. 2 Tawarik 24 ayat 2, 13 sampai 16. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Setelah ia mulailah tukang-tukang itu bekerja, pekerjaan perbaikan maju di bawah tangan mereka. Jadi setelah itu, ya, jadi kita ulang lagi di 13. Setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja. Pekerjaannya itu perbaikan maju di bawah tangan mereka. Mereka membangun kembali rumah Allah menurut keadaannya semula dan mengokohkannya. Setelah mereka selesai, mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja Yoyada. Uang itu dipakai untuk membuat perkakas rumah Tuhan, yakni perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian, perkakas-perkakas untuk korban bakaran, juga cawan-cawan, dan perkakas emas dan perak sepanjang umur Yoyada. Korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja, karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Amin. Nama Yoyada mungkin tidak terlalu dikenal, tetapi dirinya ini identik dengan dedikasi seumur hidup kepada Allah, yaitu dia melayani sebagai imam pada masa pemerintahan Raja Yoas yang sempat cukup lama memerintah dengan baik karena berkat kehadiran Yoyada. Ketika Yoas masih berumur 7 tahun, Yoyada adalah pribadi yang mendorong pengangkatan dirinya menjadi raja yang sah. Namun ini bukanlah hasil perebutan kekuasaan saat Yoas dinobatkan sebagai Raja Yoyada, mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sang imam menepati janji dan menerapkan perubahan-perubahan yang sangat dibutuhkan bangsanya. Sepanjang umur Yoyada, korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan. Karena pengabdiannya, Yoyada pun dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja. Saudara, hidup yang kita letakkan berfokus kepada Allah sebagai ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Tetapi justru ketaatan seperti itu terlihat menonjol di dalam dunia yang mengejar popularitas, kekuasaan, dan pencapaian diri. Banyak dari kita taat karena hal dunia, tetapi kita belum 100% taat kepada panggilan Tuhan. Seberapa banyak kita di sini menyibukkan diri dengan hal dunia sampai rela tidak ke gereja, ya, sampai kita rela meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah
demi pekerjaan. Apakah bekerja keras itu tidak boleh? Boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai kita melupakan sebenarnya bukan hal yang nanti ada waktu, tetapi justru kewajiban kita, yaitu jangan melewatkan pertemuan ibadah. Karena ketika kita hidup kita taat kepada Tuhan, saya percaya orang yang taat kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan. Dan saya percaya juga ketika kita hidup pasti punya masalah, tantangan, rintangan. Siapa yang di sini tidak punya masalah? Tolong bisa angkat tangan atau chat di kolom komentar ya. Pasti semua kita punya tantangan, punya masalah. Apapun itu masalahnya sudah sesuai dengan porsi kita masing-masing. Untuk itu, kalau ketika ada badai, ada masalah, saya selalu berkata kepada Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang memberikan ujian dalam hidup, tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Untuk itu, masalah yang dihadapi ada datang dari Tuhan, ada juga datang dari diri kita sendiri, kesalahan kita sendiri. Untuk itu, saudara ya, jangan apa-apa, wah ini ujian dari Tuhan. Misal ya, saudara punya hutang yang banyak, akhirnya saudara hutang banyak tidak sanggup bayar. Ya, tidak sanggup bayar. Apakah itu masalah dari Tuhan atau masalah dari saudara sendiri? Ya, yang jelas sudah dari saudara. Masalahnya saudara sudah tahu keuangannya mepet kok malah hutang. Ya, justru kita harus pakai hikmat. Bisnis pun demikian. Ya, jangan kita belum apa-apa sudah hutang. Ya, boleh beriman, tetapi kita juga berhikmat. Ya saudara, karena orang yang berhikmat ya, dialah orang yang dapat menaklukkan segala sesuatu hal di dunia ini. Untuk itu saudara ya, ketika kita mau melangkah, kita mau setia kepada Tuhan. Kalau orang yang setia, Tuhan limpahkan hikmat, kekuatan, sehingga mampu melewati setiap ujian masalah dalam hidup. Kalau masalah itu datangnya dari kesalahan saudara, minta ampun kepada Tuhan ya, dan jangan mengulangi lagi. Berusahalah untuk menyelesaikannya, bukan pergi dan tidak menyelesaikan ya. Minta pada Tuhan hikmat ya. Jangan minta Tuhan bukakan jalan buat saya bisa ngutang lagi, tidak. Tetapi minta Tuhan kasih kami hikmat supaya kami bisa menyelesaikan ya. Tetapi pertama adalah memohon ampun. Begitupun juga ketika mungkin ujian daripada Tuhan, kita sudah benar, tetapi ada aja ujian, ada aja tantangan, gak apa-apa. Itu berarti saudara dipercayakan Tuhan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Siapa yang gak mau bertumbuh di dalam Tuhan? Semua mau bertumbuh. Namanya bertumbuh itu sakit ya, seperti hal tanaman yang kita punya. Misal ibu-ibu yang suka nanam bunga ya, pastinya bunga itu didapat dari hal kecil, mungkin biji ya, atau batang ya. Dia perlu dipupuk, ditaruh dulu atau mungkin dikikis supaya bisa tanam, ditumpukin tanah. Dia harus kena matahari juga panas, kena hujan juga dingin ya. Kadang juga yang punya juga kadang lupa untuk menyiramnya atau mengajak ngobrol biasanya ya. Kalau tanaman katanya kalau diajak ngobrol dia akan tumbuh bagus dan banyak hal ya. Nah, bertumbuh ini kita sama seperti tanaman, bertumbuh itu tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Siapa yang bilang bertumbuh nyaman? Gak nyaman ya. Untuk itu ketika kita hidup di dunia, kita akan kita akan diproses untuk bertumbuh. Ketika orang yang bertumbuh ditempa dengan banyak masalah, tantangan, rintangan, di situ mental dia akan kuat. Mental saya dan saudara akan kuat. Mental saya dan saudara akan lebih baik lagi ya. Kita akan menjadi pribadi yang kuat, yang gak gampang rubuh ketika ada angin badai ya. Ketika ada masalah sudah biasa. Karena sudah tahu bergantungnya kepada siapa? Bergantungnya kepada Tuhan.
Untuk itu kita mau seperti Yoyada yang setia, ya, setia pada rumah Tuhan. Ya, dia mau bertumbuh di dalam rumah Tuhan. Dia melakukan dan memberikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan, ya, sehingga dia dihargai oleh Bapa. Orang yang memberikan dirinya untuk melayani Tuhan, ya, bukan cuma di mimbar menyanyi atau musik, tetapi memberikan diri, yaitu apapun itu, ya, bersih-bersih gereja, menjenguk orang sakit, ya, itu adalah memberi diri melayani Tuhan, ya, yang tidak kelihatan pun, tetapi kalau kita melakukannya dengan kesetiaan, Bapa di surga menghargai dan memperhitungkan. Jangan menyesali ketika kita melayani mungkin tidak dilihat oleh orang atau mungkin tidak dihargai dalam posisi pelayanan. Saudara tidak masalah, karena saudara sedang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Karena kalau melayani manusia, saudara kecewa, ya, merasa gagal. Tetapi kalau saudara melayani Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa. Begitupun juga kita dalam hidup ini, jangan pernah mengandalkan manusia. Saya berkata berkali-kali dalam firman Tuhan, setiap saya sharing kepada saudara, jangan mengandalkan orang lain atau manusia yang mengecewakan. Saudara juga jangan mengandalkan saya. Kalau saya nggak doain, tidak selesai masalah atau nggak sembuh, jangan. Justru saudara harus mengandalkan Tuhan. Saya hanya perpanjang tangan. Saya hanya bisa membantu, ya, tetapi selebihnya iman saudaralah yang menyelamatkan saudara dan mampu membawa saudara untuk keluar dari masalah. Untuk itu jangan pernah tinggalkan Tuhan, ya. Jangan datang juga sama Tuhan dalam hal susah saja atau kehimpit, tetapi datanglah pada setiap musim seperti Tuhan juga datang juga dalam setiap musim hidup kita. Untuk itu kita mau setia kepada Tuhan sampai akhir hayat seperti Yoyada. Dia sampai meninggal di umur 300. Dia tetap setia dan dia dikuburkan bersama-sama Daud. Untuk itu kita mau setia sampai akhir hayat untuk melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan, ingat sekali lagi, ya, bukan untuk di mimbar, tapi dimanapun melayani Tuhan. Dalam berkata, perbuatan, berpikir, kita harus melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya. Karena dengan itu nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk bertumbuh, setia mengikuti Engkau, melayani Engkau. Selagi kami masih diberikan kesempatan, kami memberikan yang terbaik untuk memuliakan Bapa di surga. Pakai kami, jaga hati kami untuk terus memuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Jamah setiap kami yang mendengarkan, pulihkan hati kami mau berubah, bertumbuh di dalam Engkau. Manusia tidak dapat mengubah, tetapi Tuhan dan kita sendirilah yang dapat berubah, yang mengubah dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Untuk itu kami mau mengandalkan Tuhan saja, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan. Kami mau bertumbuh bersama-sama sesuai firman Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.